Jadi saya nyebutnya gini aja, silahkan pemerintah kalau mau hadir gitu. Kalau di sini agak sombong nih, mereka udah mencoba sendiri gitu. Tapi juga kita tidak menutup kemungkinan, harapannya masih harus ada campur tangan dari pemerintah juga, gitu ya. Karena kita bisa saya bercanda aja tadi, saking senangnya yang mendengar harus gitu juga. Nanti perlakuan program apa yang akan dilakukan untuk tahun-tahun ke depan. Karena kita punya selai panjang di sana itu, Bang. Kita kan memang itu ya jadi payah dari teman-teman kita juga kan itu. Oh gitu. Nah, itu kan memang hasil panennya nanti akan kita serap ke sana dan akan kita putar, kita jual untuk perputaran di keuangan di koperasi juga itu. Jadi petani sesuai pemerintah itu 6.500. Iya. Langsung dari tangan petani. Iya, harapannya gitu. Harapannya kita memotong mata rantai. Malah kita yang untuk di beras yang khusus itu kita belinya malah di atas pasaran. Oh bisa? Bisa di atas pasaran. Kita bisa mengambil sekitar 7.000 GKP. Kenapa bisa gitu? Ya karena memang itu harapannya petani biar ada rasa senang untuk menanam suatu varietas yang khusus. Ya, karena Serinuk Rajadali itu memang tidak doyan adanya N yang kimia. Kalau dia dikasih N kimia, dia akan roboh. Jadi harus diolah. Harus dari seperti metode Nusantara ini. Iya. Jadi teman-teman yang pelatihan di Timor Farm kemarin tuh, pelatihan metode Nusantara itu sekarang udah masuk masa tanam ketiga berarti? Tanam ketiga, ya. Itu naik terus hasilnya, Pak? Alhamdulillah sudah naik terus. Ya tadi udah disampaikan sama Pak Parto itu kenaikannya udah sangat luar biasa. Oke, tadi Pak Wardoyo saya catat di ring atas lah istilahnya. Lahan itu 5.800 meter persegi ya? Iya. Itu menghasilkan 5,2 ton. 5,2 ton. Biaya bibit 17 kilo untuk lahan segitu. Iya. Itu 200.000. Biaya olah lahan, galangan traktor semuanya 1.300.000. Biaya upah tenaga ya 1.200.000 tanam perawatan gitu kan. Jadi totalnya sekitar 6 juta. Iya, di bawah 6 juta lah. Hasilnya itu kalau 52 ton itu 5,2 ton. 33.800 juta. Itu jauh lebih besar ketimbang konvensional. Jauh lebih besar. Memang apa ya? Memang ada perlakuan khusus yang memang setiap 7 hari harus ke lahan. Setiap 7 hari harus ke lahan. Ngasih semprotan yang entah itu bakteri, entah itu yang nutrisinya, NPK-nya itu memang setiap 7 hari harus mengaplikasikan. Karena pupuk yang masuk ke stomata mulut daun itu 3-4 hari sudah terserap semua. Tapi kalau yang kimia itu terserapnya sampai 20 hari. Kelihatan ya? Sangat-sangat kelihatan dan berbeda kan untuk jenisnya. Tidak segera terserap sehingga karena akarnya juga nggak masuk. Betul. Akarnya tuh tidak bisa nyebar ke sana dan tidak bisa ke dalam, itu cuma ngambang saja. Kalau dari obrolan kita tadi, dengan metode yang kembali ke alam, alami, atau yang ini kemarin ikut pelatihan metode Nusantara, dari semua aspek bagus. Dari biaya pertanian yang murah, sangat murah, dari hasil jumlah tonasenya meningkat, dari kualitasnya sangat bagus. Itu juga membuat daya tawar si petani tinggi. Iya. Di petani pun juga di tingkatan nanti usernya pun juga akan sangat kepuasan ya, karena kualitasnya nih ya. Semangat untuk nandur lagi itu tinggi. Itu yang penting. Karena buat petani itu penting ya. Iya, sangat-sangat penting. Karena harapan kami memang petani-petani yang sudah masuk kegiatan untuk di Farm Nusantara itu harus ada pendataan. Mulai dari penanaman bulan ini, penyemprotan tanggal ini, nanti hasil panen seperti ini, semua sudah ada pembukuan semua di tingkatan petani. Kaitannya biar semuanya lebih tercatat. Harapannya harapan kami besok ke depan petani-petani di kami itu sudah punya catatan untuk itu. Dari mulai olah lahan, mulai penanaman, mulai nanti ada kendala apa, itu semua tercatat di situ. Jadi nanti kita untuk arahnya untuk evaluasi, oh padinya si A kok bermasalah, ada penanganan apa yang di sini yang bermasalah. Biasanya kan ada komplain di konsumen, kok berasnya nasinya agak basi sekian hari, ya atau nanti dimasak kok rasanya begini. Saya bisa evaluasi ke tingkatan petani. Apakah nanti untuk penambahan mikrobanya itu apa kurang, mikorizanya apakah kurang? Oke. Jadi secara keseluruhan, watak petani itu harus berubah. Harus berubah. Seperti tadi itu mindsetnya itu, misalnya tadi lebih
mau untuk setiap waktu mengamati, terus tadi itu mengevaluasi, dipelajarin lagi secara sendiri atau bersama-sama gitu ya. Betul. Itu yang meningkatkan, ujung-ujungnya meningkatkan daya tawar petani. Iya, di daya tawar juga hasilnya pun juga sangat Dan memuaskan. hasilnya jadi bagus kan. Iya, Jadi punya daya tawar jadinya. Makanya Kan? kita tadi matur sama Bang, karena kita berani untuk ada nilai tawar itu kan susah payahnya itu kan di awal. Mulai di pengamatan, mulai dari perawatan, mulai dari perlakuan. Kenapa kita dibeli harga yang sangat murah? Makanya kita memberanikan diri untuk menghitung dari bulir panjang dan pendeknya itu, malainya itu bisa ketemu. Makanya kita ada nilai tawar. Berani enggak? Kalau berani sekian, oke enggak Mas diangkat. Jadi Kalau enggak berani, petani, bapak-bapak ini petani inovatif dong. ya salah satunya harapannya sampai ke situ juga lah. Iya, ya, itu jadi seperti si mbah-mbahnya dulu. Iya. Bahwa mereka itu inovatif. Iya. Mereka selalu mempelajari, evaluasi segala macam gitu. Nggak tahu beres, kalau dulu cuma taunya yang sebelah lebih hijau, beli lagi supaya itu. Iya. Tambah lagi. Tambah lagi. lagi. Kurang Iya, hijau ya ada. ureanya tambah. Biasanya Riko sama tetangga sebelah. Itu gengsinya, Gengsinya luar biasa. pelampiasan gengsinya ke situ. Tapi itu nambah modal Iya, malah. tapi enggak tahu di belakangnya tambah lagi untuk kebutuhan yang lainnya enggak ada itu. Kalau saya dengar tadi Pak Slamet cerita, mbahnya dulu menanam padi varietas lokal. Iya, lokal. Saya berpikir juga kalau varietas lokal mestinya lebih tahan, lebih Ya, kuat. Lebih Lebih karena kuat kan cocok juga. dengan alam ya. Lebih apa Logikanya kan gitu, karena dia ada di titik itu, di Iya. daerah itu, pasti udah menyesuaikan. Kalau sekarang bagaimana, Pak? Kalau sekarang memang biasanya petani yang mana lebih cepat lebih dapat itu yang dicari. Yang petani sekarang. Oh, berarti nanti ke depan juga akan mencoba Kita setelah beberapa hal nih Iya. diperbaiki, di Iya, iya. recovery gitu ya. Ada rencana. itu ya memang sudah jadi planning kami untuk ke depan, memang untuk pembenahan diri di tingkatan anggota. Ya contoh kemarin yang kita lihat ada di Trucuk itu kan memang itu sudah 2 tahun Pak, 2 tahun tidak bisa panen karena juga terlalu over pakai kimianya. Kimia itu sifatnya tahun ini kita memberi pupuk dalam 2000 meter itu 1 kintal. Kalau tidak lebih dari itu yang MT yang ada tidak akan panen pemupukannya. untuk tahun berikutnya. Ya, tahun Jadi berikutnya ending nih, harus nambah naik terus pemupukannya. Dosisnya naik. Pak. Dosisnya naik. Nah, makanya Harga jual nggak naik. nggak naik, nggak bakal naik. Oh, udah, proses, kan? udah ketahuan lah, udah nggak nemu Iya, gitu udah kan. ketemu karena memang di Trucuk itu memang udah 2 tahun sebelum kita hadir di situ kan memang harapannya memang bahasanya di kelompok tani kan sudah tidak peduli. Kelompok tani tidak peduli dengan adanya petani-petani itu kan. Itu semua lepas dari kelompok tani itu. Di Trucuk Komunitas itu. sendiri ya, Komunitas kan sendiri. Makanya kita memang benar ada perawatan khusus di sana tuh. Independen akhirnya Untuk mereka. pendekatan, untuk pengetahuannya. Karena sudah 2 tahun itu sudah tidak bisa panen dan kita kemarin itu perlakuan untuk pemberian maupun nutrisi yang mikroba maupun mikoriza bahkan NPK tuh saya memang loss. Saya kasihkan ke sana Oh, jadi sedang mendampingi mereka lah istilahnya. Iya. Iya, saat kemarin itu pas, momen yangnya pas. Momentum Udah tanam, udah panen mereka. Oh, ya besok itu yang kemarin sudah panen, yang besok itu yang panen yang kedua. Yang hasil pertama bagaimana, Pak? Setelah ini kan 2 tahun nih mereka itu. Terus Yang tanam hasil dan- pertama itu memang belum bisa maksimal, tapi dia sudah bisa bicara tanahnya sudah berbeda. Tingkat tanahnya dan Kepadatannya sama hasil akarnya itu sudah mulai mengakar lebih panjang daripada yang sebelumnya. tanahnya lebih sehat, udah Tanahnya lebih sehat karena kena mikorizanya itu kan memang untuk perpanjangan akar. dan akarnya itu sangat luar biasa. Kalau yang ini kan sudah mendekati ke ya belum maksimal tapi udah lumayan baik daripada yang dulunya. Itu mereka udah bisa melihat langsung tuh ya. Sudah bisa melihat laut langsung dan dia tuh sangat haus. Pak, kapan lagi untuk pelatihan? Kapan lagi untuk melakukan? Kemarin udah ini, saya mau urunan beli tong itu Pak. Drum yang Nah, biru. berem itu. biru itu saya mau urunan kapan banjiran untuk besok ke sini. Jadi antusiasme, Antusnya luar gairah biasa. ya, gairahnya muncul kembali dengan pola-pola yang Ada nggak yang Bapak ingin sampaikan ke pemerintah yang menonton YouTube Tani Nusantara kita ini ya, Ngopsdul kita ini? Ada nggak yang mau disampaikan? Iya. Artinya ini kan selama ini bergerak sendiri berarti Iya, ya? iya. Petani masyarakat aja sendiri.
kalau pemerintah hadir, saya rasa Akan lebih baik. ada percepatan kan? Iya, iya harapannya bila mana nanti dari pemerintah pun juga ada perhatian khusus yang kami dari yang kecil ini untuk mengembangkan produk maupun unggulan Nusantara ini kita angkat dan kita kembangkan, ya bisa untuk harapannya campur tangan lah untuk pemerintah bisa untuk mengikuti gerakan kita. Tapi yo apa ya bahasanya kok koyo-koyo ki lintang ngemplok karo bulan katanya. Itu koyo-koyo ora mungkin, tapi harapannya ya dalam benak hati saya tuh koyo-koyo ya nanti bisa pemerintah bisa campur tangan lah dengan anak-anak kecil yang seperti ini kita yang di lahan. Karena kita sangat optimis sekali untuk pengembangan pupuk Nusantara ini bisa berkembang sampai kemanapun. Atau jangan-jangan Bapak nggak perlu lagi kehadiran pemerintah karena udah bisa menyelesaikannya sendiri gitu loh. Ya, Saya curiga gitu. sebenarnya Tapi belum saya bisa senang juga menyelesaikan. kalau ada petani sombong gitu loh Pak. Sebenarnya belum bisa menyelesaikan, tapi kita juga apa ya berharap ya usaha yang sangat kecil ini kira-kira bisa dirasakan teman-teman yang lainnya. Harapannya seperti itu. Ya, karena saya berpikir sederhana juga tadi ini soal pupuk dan pestisida. Pupuk deh, udah bisa bikin sendiri. Iya. Dengan hasil kayak gitu. Artinya Bapak ini kelompok tani ini nggak perlu lagi subsidi pupuk dari pemerintah. Pemerintah kan bilang kemarin subsidi pupuk 2 musim tanam itu 80-an triliun, saya lupa persis 88 apa berapa subsidi pupuk. Nah kalau semua petani kayak Bapak bisa bikin pupuk itu sendiri, kan nggak perlu dana lagi. Ya, sebenarnya Dana itu bisa untuk yang lain. Bisa untuk yang lainnya. Jadi petani bisa bantu pemerintah berarti. Iya. Sangat-sangat bisa bantu Keren itu. sebenarnya kan. Dan sebenarnya sejak dulu sebenarnya petani itu orang yang sangat membantu negara. Itu Tapi Kiai sampai saat Hasyim ini belum Asy'ari kan kelihatan bilang juga, kan? begitu ya. Cuman di pemberlakuannya hari ini ya masih kebijakan yang kaitannya ke kebijakan. Tapi alhamdulillah petani orang pejuang yang sangat tangguh. Ya kayak slogan di kami ini nih. hancur lebur di petani pun kita tetap Hancur masih lebur, tanam kembali. tanam kembali. Kalau ini apa nih? Ya. DNA petani. Iya. Jika bumi belum lelah memberi, jika mentari masih setia menyinari, maka hanya ada satu kata, Tanam. tanam. Itu slogan-slogan di kami seperti itu. Jadi Tanam. Jadi sebenarnya mbah-mbah kita dulu, leluhur kita dulu, itu mengerti posisi petani itu produsen, orang penting. penting. sangat luar biasa. Jadi sejak tahun 70-an itu aja yang berubah. Iya. Perkembangan zaman simbah dulu itu kalau satu petak itu bisa untuk hidup. Iya. Panen Bisa Satu untuk peta. satu satu petak petak 1,5 1.500-an lah. lah. Itu Itu aja bisa untuk hidup. Padahal Dan itu itu ada lebih keluarga untuk bisa besar, kan? mensekolahkan. Bapak dulu bagaimana? Ya saya dulu mungkin pengalaman saya pribadi itu kan juga di dulu waktu itu simbah kan memang menekankan ini biaya sekolah ya dengan sawah ini kan gitu. Dikasih berapa? Satu petak cuma kan cucu-cucunya kan banyak kan. Kalau petani sekarang bisa nggak ngasih itu ke anaknya ya? Kayaknya- Kalau konvensional kayaknya maksudnya. belum bisa ya. Karena kan kalau hitung-hitungan sekarang minimal harus punya garapan 4 petak. Itu baru bisa, Baru bisa nyisakan. untuk nyisakan untuk Karena di- yang 3 itu pasti akan kembali ke olah lahan semua. Budidaya Modal lagi. aja itu. Iya. Makanya kalau di bawah 4 petak ya pasti akan Tapi tidak menutup kemungkinan ya Bang, kalau seandainya kita juga kembali ke pupuk Nusantara itu, ke metode Nusantara itu, kita tetap akan bisa untuk menyisikan ya seberapa lah. Karena ya untuk kos untuk pembiayaan itu akan tertekan dengan banyak. Dan Iya hasil pun bisa. Tadi hitungan Pak Wardoyo tadi itu kan udah segitu. Baru di lahan 5.800. apalagi Setelah kalau 1 sekian hektar kan, tahun memakai pupuk-pupuk kimia, Iya. yang tanahnya yang rusak gitu kan. Iya. Pak. Kemarin dengan pihak Agrinas ngobrol kan tuh. Bulog juga ya. Pokoknya Pernah ya. serapan itu harus 6.500 dan harus langsung ke petani. Nah itu bagaimana ngelihatnya, bapak-bapak? Iya, kalau kemarin untuk tanggap kehadiran Pak Jo dari Agrinas itu saya sangat setuju dan antusias sekali dia keperpihakannya ke tingkatan petani, ya sangat luar biasa. Artinya dia membuka sistem keterbukaan dan dia menyampaikan
akan kita dampingi dari hulu sampai hilir, mulai dari olah lahan sampai penanaman, sampai pendampingan pun, sampai dengan Alsintan pun dia akan bahasanya membantu mensupport. Bantu mensupport itu artinya nanti bisa untuk disediakan lah alat-alat itu, nanti bisa dioperasikan ke lahan dan dia akan menekan untuk di pembiayaannya. Jadi cuma untuk bahan bakarnya saja. Nanti butuh bayaran untuk di tenaganya, nanti sudah dicukupin dari pemerintah. Itu untuk menambah keuntungan petani ya? Iya, karena kita diolah lahan aja dari ukuran 2000 meter kita udah keluar untuk olah lahan udah 400.000 per petanya. Kalau 1 hektar kan lebih dari 2 juta sekian tadi kan. Nah, jadi Bapak ini kan di koperasi itu tentu berusaha mengajak juga petani-petani konvensional itu untuk mencoba metode alami ini. Itu memang jadi target dan budget kami, Bang. Oke. Iya. Sejauh ini gimana Pak perkembangannya Pak? Mungkin Iya. menambahkan juga itu termasuk kolaborasi metode dan teknologi pertanian kan. Kami gabungkan dengan sistem yang metode Nusantara kembangkan terkait untuk nutrisi. Kami juga ada teknologi yang Jarwo 21 sisipan itu kan sangat Jajar Legowo. ya Jajar Legowo 21 sisipan. Itu kayak apa sih Pak? Ya kan kami jarwonya kan jarak tanam itu 20 cm. 20. Untuk legowonya itu 40. Oh, Ya. baru 20 cm lagi. Iya, 20 lagi, 40, 20, 40 gitu. Nah, Nah, manfaatnya apa? mundurnya yang agak rapat Nah, di 12,5 atau 15. yang biasanya Biasanya kan ubinan. Ubinan Bisa 25, 15 persegi atau 20 persegi atau 25, 30 kan. Itu. Yang jelas untuk kesehatan tanaman dan penanganan terhadap hama kalau ada itu lebih mudah. karena dia lebih jarang. Ya, dan cahaya matahari juga bisa masuk, nutrisi pengolah mikroba yang untuk tadi yang tukang masaknya itu kan lebih baik untuk sehat. Jika berkembangan juga lebih cepat sehingga menyuburkan akar tanaman juga siap untuk kalau sehat kan tahan hama juga. Dan itu juga nggak menambah lahan. Tidak. Malah jumlah tancapannya akan lebih banyak. Karena dihitung-hitungan kami pernah praktek di ukuran 1.500 dengan ubinan sama jajar legowo sisipan itu selisih tancapan, selisih jumlahnya itu 1.000 sampai 1.500 tancap. Berarti kan dari itu saja sudah meningkatkan hasil. Iya. Dari itu aja dia lihat jumlah tancapan. Ditambah pupuknya yang dari alami itu akan Di lahan yang ukuran lahan yang sama, gitu sama. ya. Akan sebenarnya Itu sinergi. siapa? Dapat ilmu Jarwo itu dari mana? Ya kita memang Komunitas kami itu. dari Uji coba berarti. iya dari lima kecamatan itu kan kita berkolaborasi. Jadi mulai dari kecamatan 1, 2, 3 itu kita ambil kepengurusan 2 atau 3 orang. Jadi kita jadikan satu metode apa yang harus kita tempuh. Memang kita harus punya ciri khas khusus di dalam koperasi itu. Di sini dimanapun kalau yang sekitar kecamatan Kabupaten Klaten yang ada Jarwo, Jajar Legowo itu sudah tersentuh dengan program kita. Jajar Legowo itu pasti sudah guna program di Ya, kita. pasti udah bersentuhan Iya. dengan ini ya. Jadi kawan Ngopsdul bukan murid aja, bukan pelajar aja yang harus rajin belajar. Petani juga harus rajin Iya, harus belajar. rajin Ya? belajar. Rajin ngamatin, rajin Iya. belajar, rajin diskusi sama Iya. sesama. Karena hamanya pun lebih pintar belajarnya daripada petaninya kan. Aduh, cepetan mana Ada gitu. cepetan mana? Hama sekarang kan memang luar biasa. Semakin tahun semakin naik untuk bentuknya, untuk Oke, jenisnya. hamanya hybrid juga. Hamanya juga pintar. berkembang sesuai Semakin berkembang juga. keadaan. Memang Kira Nah, petani ini juga harus berkembang harusnya ya. berkembang juga. Kan masih ada nih yang nggak pakai metode pola Jarwo atau Iya. ada yang udah pakai. Iya. Penghambatnya apa ya? kembali lagi kan perilaku, Pak. Yang di konsep pertama tadi. Betul, perilaku hari ini mengembalikan perilaku, mindset yang akan lebih baik itu yang hari ini. Karena sudah mengakar sistem yang kolot itu tadi kan. Saya nggak seperti ini, nggak ingin kemarin juga seperti ini. Dan Saya dulu juga iya, begini kata dia, gitu. gitu. Simbah-simbah yang dulu pun juga seperti ini. Tapi kan beda cara perlakuannya. Simbah dulu dengan sistem uben tapi kan organiknya kenceng. Itunya yang dia lupa.
Kalau sekarang hanya terkontaminasi kampanye pabrik kan. Makanya tadi sama Kampanye untuk penjualan, Nah, iya. sales. Nanti yang gulung itu tadi kan juga saya sampaikan dari pupuk kompos itu tadi pulang berangkat bawa itu juga pulangnya bawa rumput, berangkatnya bawa komposnya itu kan. Bawa kohe gitu ya. Kohenya itu. Berarti kan itu memang sudah dilakukan mbak-mbak dulu. Oh iya, kalau dulu itu ya petani itu selain dia punya lahan pasti punya ternak. Pasti punya ternak. Dan ternak pun pasti ya lumayan banyak karena Itu itu jadi memang- tabungan juga kan. Iya. Karena pasti itu buat apa ya? Setiap lebaran atau apa itu petani itu pasti punya celengan yang memang itu bisa untuk Dipakai. pendapatan petani. Mau hajatan, mau mantu, Iya. mau nyadran, tiba-tiba mau nyadran gitu. Iya. Tiba-tiba ada tamu datang gitu. Itu pasti petani itu udah luar biasa. Mulai dari manajemennya itu bahasanya bank itu kayaknya masuknya Sama hitungnya yang ke situ juga. mungkin menambah juga. Sangat-sangat luar biasa. Kenapa kaitan selain perilaku juga sistem petaninya juga. Karena kan ada dua petani milik sendiri juga penggarap. Penggarap ya. Kalau penggarap kan manjatnya pasti hasil. Oke. Maka kalau hasil itu kan ngempusnya di pupuk. Pupuk kimia. Karena kadang kan harapannya tahun besok saya mungkin sudah nggak garap. Makanya ya udah saya kencengi pupuk. Yang penting hasilnya bobot. Oh, sampai kayak gitu mindsetnya. Jadi kayak hit and run aja atau Iya. Target budgetnya harus tercapai itu kan memang buset, seperti itu. sampai kayak gitu ya. Iya. Petani penggarap kan seperti itu. Jarang sekali petani. Kalau kecuali petani penggarap yang lama, pasti akan perilakunya akan Dia pasti mempertimbangkan lahannya itu sendiri gitu kan. sekarang modal di awal boleh, enggak apa-apa kan organiknya kencang, lagi kan nambah kos untuk beli. Kadang-kadang kan tidak tersedia kalau penggarap. Rata-rata akhirnya kan beli dulu di awal Iya, tahun iya. pertama penggarap, tapi kan selebihnya dia akan lebih untung. Kurang pupuk kimianya dan sebagainya. Iya. Nah, ini juga akan berpengaruh. Itu di kan sini. investasinya. Iya, betul. Aduh, jadi yang rusak sekarang itu maaf ya saya terlalu kasar ya ngomongnya. Iya mungkin ya gitu. Ketimbang zaman tahun 60-an si mbah-mbah kita dulu itu bahkan perilaku petaninya berubah. Sangat berubah. Ini memang menjadi permasalahan. Oh iya, kalau dulu kan ada istilahnya arisan. Nggak tahu kalau di sini bahasanya apa. Arisan ngolah lahan, arisan nanam, arisan manen gitu. Iya, itu Dulu ada kan? Di sini ada. juga Itu ada kan? gantian-gantian tuh ada. Di sini pun juga gotong royong masih ada. Istilahnya apa dulu tuh? Mesti Ya memang ler gumanting untuk kegiatan. nah itu nggak ada. Nggak ada. Sekarang nggak ada. Nah itu kan menghemat biaya. Iya kan Ya, lumayan karena ya sekarang biayanya. sudah tertarik dengan itu tadi Kalau mau petani tanam kan penggarap atau gantian petani hasil sendiri kan. Kalau penggarap itu kan memang cuma dicari di hasilnya, ndak mau gantian sama saudara-saudaranya saking banyaknya lahan kan. Udah kekejar sama target budget tadi kan. Iya iya, angka di dia ujung-ujungnya dia Iya, dapat berapa angka. gitu di Kebersamaannya pun panennya sudah nanti. kurang. Profit, makanya mindsetnya di profit kalau penggarap itu. Nah, saya tadi ngobrol di luar kali pas kenapa teman-teman Vietnam itu lebih murah kan, itu kan salah satu kan juga gitu. Sana kan petani penggarapnya kan sewanya kan tahunan panjang juga dan lahannya besar. Panjang supaya sehingga dia sustain juga nih. Sustainable-nya tinggi. Bedanya dengan di sini seperti itu. Di sini Dan- tanah penggarapnya satu orang 2 peta 3 peta udah luar biasa. Oke, jadi kawan Ngopsdul, ini politik itu ada di mana-mana, termasuk di pertanian, termasuk di Pak Petani, tim politik juga. Ada soal apa tadi istilahnya saya lupa terus. Nah, kita hidup itu sudah politik loh. Ya gitu. Iya, aku pikir juga gitu tadi soal mindset petani penggarap. Mindsetnya profit. Beda dengan ketika kalau petani penggarap dengan sistem yang panjang sewanya. Itu dia pasti memikirkan sustainability-nya. Kayak gitu. Atau dengan hasil, ada dengan 4 perilaku tadi, 4 metode tadi itu dikembalikan seperti si mbah-mbah kita dulu. Itu menaikkan nilai tawar petani, nilai tawar hasil pertaniannya, sehingga memberikan posisi petani di posisi yang tepat, yaitu produsen rantai pangan nasional gitu kan, kayak gitu. Oh jadi PR-nya bukan sekedar on farm aja, bukan iya. sekedar cara bikin pupuk bikin gitu itu ya. saja harus
harus berkelanjutan semua itu kan. Jadi saya nyebutnya gini aja, silahkan pemerintah kalau mau hadir Silakan. hadir gitu. Kalau di sini agak sombong nih, mereka udah mencoba sendiri gitu. Tapi Tapi juga nggak kita apa-apa. tidak menutup kemungkinan harapannya masih harus ada campur tangan dari pemerintah juga, Dak. Gitu ya. Karena kita bisa Nggak, saya menanam- bercanda aja tadi, Iya, saking senangnya yang itu mendengar harus itu. gitu juga. Mungkin budidaya itu bisa. Bisa selebihnya itu. Tapi kalau tingkat serapan kan wajib itu. Karena kan kebijakan harga bukan kami yang menentukan, tapi mereka. Jadi sebenarnya Yang tidak pernah petani kita itu adalah profesor di lahannya ya. Betul. Mestinya. Insya Ya, Allah paling seperti dekatnya itu. seperti itu. Ya. Mereka yang paling tahu sebenarnya. Iya. Jangan Ya. dipaksakan dengan bla 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 begini, karena ujung misalnya karena target penjualan atau apa gitu, nggak fair itu ya. Ya harapan ke depan gini Bang, di tempat kami di koperasi khususnya memang sampai saat ini kita kan masih untuk kesediaan pupuk komposnya kan masih apa ya mencar-mencar ke tingkatan petani yang kita garap di sini, kita garap di sini. Harapannya mohonlah nanti dari pemerintah bisa memperhatikan kami itu sebenarnya harapannya bisa minta untuk apa ya rumah kompos yang khusus nanti sentral pembuatan pupuk organik yang di kami lah. Karena sementara ini yang kami lakukan masih mencar. Plot-plot Plotnya hanya di petani kita garap, Kelompok di petani satu sana, A kelompok kita ini. bikinkan gitu. Jadi belum bisa satu Ini tempat. mobile sifatnya apa? Ada lahan, ada tempat gitu. Ya, tempat kami kalau sementara ini kan di kelompok-kelompok. Pengennya kan jadi satu, sehingga kan lebih cost operasional kan lebih lebih murah. murah itu kan. Sehingga ketika anggota petani membeli juga untuk gantinya juga lebih murah. Murah. Tapi kalau terpencar kan angkutan, kemudian tuh apa ya istilahnya sumbernya bahan baku gitu kan juga. Sekarang itu kan ada, sekarang dari dulu juga ada deh. Ada Kementerian Pertanian, ada Bulog, ada Agrinas. Nah, ada pesan terpisah buat mereka atau umumnya sama aja kayak gitu gimana? Kalau kebijakan itu satu induk insya Allah akan lebih. Oh, biar dari situ aja Iya. mereka itu. Tapi selama ini kan masih nampak sendiri-sendiri. Sehingga misalnya kementerian punya kebijakan tidak akan sinkron dengan perindustrian. Padahal terlibat oleh Iya. semua elemen itu kan terlibat. Padahal harusnya kan jadi satu. Kebijakan kaitan penentuan harga, penentuan misalnya ada pupuk-pupuk yang subsidi contoh aja itu. Itu kan juga beda-beda. Mereka sendiri-sendiri. Sehingga korbannya kembali lagi kami, petani. Nah, ini masukan sekaligus curhatan dari petani ya, pemerintah supaya mudah-mudahan terdengar gitu kan. Amin. Yang kami harapkan Satu induk lah, satu rumah. Mereka departemen yang berbeda itu jadi satu induk. Itu akan lebih Ya. kebijakannya tentunya akan jadi satu. Sehingga mudah koordinasi lebih. Oh, yang satu Iya, sana, satu iya. kesini. Iya, petani Di ini wajahnya bingung. kan bingung. Wajah Padahal mana kami toh di yang petani saya cuma hadapi? satu jalur, mau dari budidaya, mulai dari panen, ternak itu satu jalur. Tapi untuk ngempanin dari semua di beberapa elemen kan kita dari petaninya itu kan. Jadi harapannya seperti itu juga. Ya ujung-ujungnya kami kan sebenarnya hasil, loh. Iya. Hasil juga. Karena kayak katanya untuk menyambung hidup, bahwa hidup harus tetap berlanjut, sustainable katanya. Makanya kan didukung kami punya modalnya lahan. Ya kenapa kan harus kita lakukan? Tapi kan kalau ujungnya hasilnya itu udah tidak sinkron dengan apa yang kami lakukan juga akan menangis juga kami. Kami juga punya keluarga yang harus dihidupi, diharapkan. Itu juga. Sedangkan kebijakan-kebijakan di pasca panen utamanya itu sama tentu Krusial sama. itu, penting sekali itu ya. Betul. Kalau di lahan ya sudah lah, udah bisa lah di sini kayak kasar katanya. Banyak gitu ya. profesor sebenarnya yang alami. Profesornya tidak punya titel itu. Ya, profesor praktikal. Praktisi handal Ya. sebenarnya. Itu udah teruji kan dengan konsep tadi itu, setiap hari, setiap saat mencermati, memperhatikan, Betul. Jadi, mikir terus gitu. apa yang ada di lahan itu akan jadi metode pelajaran kita semua. Ya Jadi keuntungan pelajaran komunitas petani kan berbagi ilmu tadi. Iya, jadi tempat saya kena ini, ya, yang lain belum kena misalnya kan dapat antisipasi mitigasinya kan jelas. Ini sebenarnya kan di situ. Keilmuan itu memang harus selalu Ya, tersebar dan pengalaman terlengkap. dari Betul. itu segala macam ya. Itu dulu kali ya obrolan kita, menarik. Oke Bang, terima Biar nggak kasih. terlalu lama Terima kasih. mengganggu waktunya.
Karena nggak ada, walaupun sekarang hari Minggu nggak Wah, petani nggak pernah libur. Petani itu tidak pernah libur ya. bayangin Liburnya tuh, petani aja nggak pernah kalau libur. malam itu kita tidurnya juga berpikir kalau besok lagi mau ke sawah kemana. Sudah berpikir lagi. Apalagi pas gayeng-gayengnya ada tikus itu. Kan malam lagi ya. Pagi sore dan malam pun juga Ini kan tidur. kelihatan growak tuh. Iya. Tikus tuh. Itu nanti mau diapain? Kalau yang konvensional seperti itu ya cuma di losin aja, nggak mau di Kalau untuk penanganan tikus kan hari ini masih memang belum masih bisa konvensional. menemukan titik terang tuh bagi petani. Kalau dengan obat terus juga tentunya efeknya juga ke petani sebenarnya. Banyak Beda racun. kalau dengan ini ya, metode Iya. alami ini. Kalau dengan metode alami sudah punya cara khusus lah untuk nanti. lebih karena kaitannya kan bau sebenarnya. Pergantian bau itu tikus akan lebih bikin stres. Sehingga kalau stres kan juga gigitin anaknya, gigitin temennya gitu. Ya dengan sistem kayak begitu ya mengurangi hama sendiri. Betul ya. Ya makanya tadi itu saya sampaikan dari untuk penyemprotan ke lahan itu paling enggak jangan kurang sampai 7 hari. Iya, itu Disiplin salah dengan satunya itu ya. itu memang untuk menjaga Mitigasinya gitu ya. mitigasinya jelas dan hama pun seandainya untuk ada wereng atau tikus ada hama lainnya belalang itu kan bisa apa ya bisa terkontrol Ganggu untuk untuk aroma, sistem aroma siklus itu bisa mereka, masuk. siklus hidup mereka Terganggu. juga. Itu. Oke kalau gitu. Saya pamit dulu. Oke, terima kasih kasih banyak Bang. ya, Pak. Sama-sama. Sukses selalu. Selamat Dan Diki. jadi petani yang Iya. memang jadi penolong buat negara gitu. Terima loh. kasih, Buat terima kasih. masyarakat. Iya. Luar biasa. Kawan Ngobdul, cukup ya ngobrolnya dengan petani-petani tangguh ini, petani-petani yang memang DNA-nya petani gitu loh. Sampai ketemu di Ngobdul berikutnya. Terima kasih.